يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah tabaraka wa taala kembali mempermudah langkah kita menuju masjidnya guna bertafaqquh fid din, yang dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga rasa cinta kita kepada Allah tabaraka wa taala, rasa takut kita kepada Allah dan harapan kita kepada Allah azza wa jalla. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian kita di sore hari ini, insyaallah tabaraka wa taala kita akan menyaksikan pengucapan kalimat asyhadatain, dua kalimat persaksian oleh saudara kita yang bernama Esbio Bengawan. Begitu ya. Baik, sebelumnya izinkan kami bertanya terlebih dahulu, apakah benar antum ingin masuk ke dalam Islam penuh dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun? Benar ya? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kemudian untuk agama sebelumnya apa? Buddha. Apa motivasi antum sehingga antum ingin masuk ke dalam Islam? Boleh antum ceritakan sedikit? Langsung aja. Boleh. Sebenarnya saya mengenal agama Islam sudah dari sejak kecil sebenarnya. Jadi karena faktor lingkungan juga Pak Ustadz. Orang tua saya, ayah saya mualaf juga. Jadi memang karena di lingkungan saya juga rata-rata teman saya, sahabat saya itu seorang Muslim. Jadi saya sedikit-sedikit itu mulai mengenal Islam tuh sejauh mana gitu Pak Ustadz. Ternyata setelah saya dewasa, saya yakin bahwa Islam itu agama yang benar, agama yang memang membawa kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup di alam semesta ini, seperti itu. Jadi itu yang saya yakini. Dan ditambah lagi mungkin saya sebagai manusia kan banyak dosanya juga. Jadi saya merasa bahwa yakin Islam akan membawa saya kepada tujuan yang memang pada akhirnya saya bisa menjadi orang yang beriman, seperti itu. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, untuk kalimat syahadatain ini merupakan dua kalimat yang disyaratkan oleh para ulama rahmatullahi alaihi secara ijma' bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam Islam. Di mana di dalam dua kalimat tersebut terdapat persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian yang pertama ada konsekuensinya dan di sana ada rukunnya. Rukun dari asyhadu an la ilaha illallah adalah an-nafi dan al-itsbat. Di mana seorang hamba menafikan seluruh ilah yang ada di alam semesta ini, seluruhnya dinafikan. Kemudian dia tetapkan hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya ilah yang berhak disembah. Dan yang kedua adalah konsekuensi dibalik perkataan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mengikuti setiap apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi dia kerjakan. Apapun yang ditinggalkan oleh Nabi dia tinggalkan. Dan apapun
ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak dia kerjakan. Apapun yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia kerjakan dan dia termotivasi untuk hal tersebut. Ini secara umum ya dari konsekuensi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, kemudian insyaallah ana akan bantu bimbing antum. Nanti silahkan antum ikuti ya pengucapan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha La ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Rasul. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, ibadahi selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bahwasanya Muhammad adalah hamba adalah hamba dan utusan Allah. dan utusan Allah. Alhamdulillah. Berarti ya saudara SBO Bengawan mulai dari detik ini adalah saudara kita bersama. Sebagaimana apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam berbagai hadisnya bahwasanya seorang Muslim itu diharamkan semua hal yang ada pada dirinya, baik itu kehormatannya tidak boleh dihina, tidak boleh caci maki, tidak boleh direndahkan. Kemudian diharamkan juga, disucikan juga hartanya, tidak boleh diambil secara zalim, gitu ya. Kemudian begitu juga tidak boleh dizalimi fisiknya. Semua hal-hal yang dijaga oleh Islam. Pada hari ini saudara kita yang bernama SBO Bengawan alhamdulillah telah mendapatkan itu semua, dan yang paling penting dari kepentingan itu semua di dunia adalah selamatnya kita bersama insyaallah dari adab Allah tabaraka wa taala kelak di neraka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara kita SBO Bengawan diteguhkan keimanannya oleh Allah tabaraka wa taala, diberkahi kehidupannya dan diberikan husnul khatimah ketika nanti menjelang akhir kematiannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fiik. Syukran. Ya, baik, bismillah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ya yang akan kita bahas pada sore hari ini biidznillah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hal yang beliau ajarkan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah di waktu-waktu seperti ini adalah untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling urgen yang dilakukan oleh seorang hamba agar hatinya tidak lalai. Karena seandainya kalau hatinya lalai, maka akan mudah bagi syaitan untuk menaklukkan hatinya sehingga dia dikuasai 100% oleh syaitan. Sehingga kita lihat betapa banyak orang-orang yang di bulan suci bulan Ramadan, di waktu yang mustajab, di waktu yang berkah, di waktu yang penuh dengan maghfirah, tidak ada satupun ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Sehingga penting bagi kita ketika kita mau memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan adalah untuk menjaga kualitas zikir kita kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur, matsalul hayyi wal mayyit." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan permisalan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu bagaikan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang sejelas ini, bahwasanya siapapun yang hatinya tidak terkait dengan Allah tabaraka wa taala berupa zikirnya, tilawah Qur'annya dan ibadah-ibadah hatinya, maka dia diibaratkan dengan orang yang sudah mati. Dan bagaimana Nabi SAW memperumpamakan orang-orang yang selalu terkait hatinya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu bagaikan orang yang hidup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada kita adalah zikir pagi dan petang. Di antaranya adalah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Yang artinya kami telah memasuki waktu sore. Dan waktu sore itu adalah di antara kerajaan dan kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah semua kerajaan. Milik Allah lah semua pujian. Dan Allah adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Lihat jemaah, kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat i'tiraf. Kata-kata pengakuan. Bahwasanya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb alam semesta. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali hanya dari-Mu. Ya Allah, sesungguhnya semua yang aku miliki di dunia ini adalah pemberian dari-Mu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Apapun kebaikan maka akan datang dari-Mu. Dan semua yang aku miliki serta apa yang dimiliki oleh semua manusia di atas muka bumi ini adalah murni pemberian-Mu. Lalu kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Dan orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jal, itu adalah di antara orang yang paling Allah murkai jamaah. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu menunjukkan akan dirinya yang penuh dengan kesombongan dan penuh dengan kejumawaan. Dia merasa bahwasanya dirinya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa meminta? Berbeda dengan orang yang kemudian memiliki kebutuhan. Dan tentunya ini akan berbeda antara Khaliq dengan makhluk. Antara Allah dengan para makhluknya. Kalau seandainya kita jamaah, kita minta kepada seseorang, teman kita, karib kita, keluarga kita akan suatu hal. Pertama kali meminta mungkin dia akan berikan. Kedua kali dia mungkin memberikan. Ketiga kali kita meminta mungkin dia akan berikan sambil sebel. Agak dongkol. Kemudian ketika kita meminta lagi sudah tidak ada kesempatan untuk meminta. Kenapa? Karena sifat manusia setiap dia diminta maka dia akan merasa keberatan. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak seperti itu. Bahkan sebaliknya Allah akan marah dan murka kepada kita kalau kita tidak pernah meminta dan berdoa kepadanya. Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak butuh kepada Allah. Tapi selagi kita meminta kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menambah keridhaan dan kecintaan Allah kepada kita. Apa yang kita harapkan lagi di dunia ini selain kecintaan dan keridhaan Allah jamaah? Tidak ada satupun hal yang dapat membuat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nyaman senyaman-nyamannya kecuali kalau Allah telah ridho kepada kita. Allah ketika ridho kepada kita jamaah, maka Allah akan mudahkan semua urusan kita. Allah akan ringankan semua beban yang ada di pundak kita. Allah akan mudahkan setiap langkah dan usaha kita. Allah akan berkahi setiap apapun yang terlintas dan terlewati dalam kehidupan kita. Allah jaga anak-anak kita. Allah jaga pasangan kita. Allah jaga bisnis kita, harta kita, apapun yang kita miliki. Dan Allah Azza wa Jalla akan jaga diri kita dari azab kubur dan azab neraka. Sehingga tidak ada satupun di dunia ini yang wajib untuk kita kejar kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya seorang itu mengucapkan di pagi dan sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya Allah, sesungguhnya aku ridho Engkau sebagai Rabbku. Ya Allah, sesungguhnya aku ridho Islam itu sebagai agamaku. Ya Allah, sesungguhnya aku ridho Muhammad itu adalah nabi dan utusanmu. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, apapun yang Engkau takdirkan kepadaku, ya Allah, setiap momennya, setiap detiknya, setiap episode kehidupan yang saya lewati, maka sesungguhnya aku ridho kepadamu apapun yang Engkau takdirkan. Lihat bagaimana seorang muslim berada di puncak keikhlasan terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla gulirkan pada episode-episode kehidupannya. Kalau seandainya dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia tidak menisbatkan kesenangan itu kepada dirinya, tetapi dia nisbatkan kepada Allah dengan rasa syukur. Apabila dia melewati suatu momen yang membuat dia susah dan gusar, maka dia akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berikhtisab. Talabul ajr, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketika Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari jalur periwayatan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Nabi takjub jamaah. Kenapa Nabi SAW takjub kepada kehidupan seorang mukmin? Nabi jelaskan, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusan, semua perkara seorang muslim berada dalam kebaikan. Nabi mendetailkan, in asabathu sarra'u syakara. Apabila dia menerima kesenangan, kenikmatan kepada Allah, dia akan bersyukur. Fakana khairallah, dan rasa syukur yang dia lakukan itu baik untuknya. Betapa banyak orang yang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, dia lupa siapa yang telah memberikan kenikmatan itu, siapa yang telah menyampaikan kenikmatan itu sampai kepada tangannya. Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga betapa banyak orang-orang yang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemiskinan, dengan kesusahan, bahkan dengan penyakit sekalipun, mereka dapat bersabar jamaah. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla berikan mereka ujian kenikmatan, maka tidak ada satupun di antara mereka yang mampu untuk bersabar. Bersabar untuk apa? Bersabar untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang panjang yang Nabi SAW kisahkan kepada kita tentang umat-umat sebelum kita, di mana Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang dari Bani Israel, yang di mana mereka mendapatkan ujian yang berat dari Allah Azza wa Jal, tetapi mereka dapat bersabar dengan ujian-ujian itu. Nabi SAW menceritakan, inna thalathatan min Bani Israel, ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, abras wa aqra' wa a'ma. Yang pertama adalah orang yang berpenyakit kusta jemaah. Penyakit kulit yang kalau seandainya orang melihatnya maka tidak ada satupun orang yang mau untuk duduk membersamainya. Kemudian yang kedua adalah aqra', orang yang botak. Sama sekali tubuhnya tidak ada ya rambut ataupun bulu yang tumbuh. Mungkin kalau di saat ini ya di dunia kedokteran ini adalah penyakit autoimun ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang a'ma, buta. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan kemiskinan, dengan kefakiran, bahkan dengan penyakit yang membuat tidak ada satupun orang yang mau untuk duduk bersama mereka. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, aradallahu an yabtaliyahum. Kemudian Allah ingin menguji mereka jamaah. Allah ingin uji. Padahal Allah telah uji mereka dengan apa? Dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dan dengan penyakit. Tapi kemudian ujian itu bertambah dari Allah Subhanahu wa ta'ala
hanya saja bentuknya berbeda. Ujian dengan apa? Ujian dengan kesembuhan, ujian dengan kekayaan. Lihat bagaimana Nabi SAW menceritakan, faba'athallahu ilaihim malaka, kemudian Allah mengutus malaikat kepada setiap dari mereka. Ditanyai satu persatu oleh malaikat, didatangi, ditanya kamu mau apa? Semua dari mereka ingin mendapatkan kesehatan atas tubuh yang mereka diberikan ujian atas penyakit tersebut. Kemudian setelah semua disembuhkan, berkat izin Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah malaikat ini bertanya, harta apa yang kau inginkan? Yang satu menyebutkan, saya ingin berbisnis, ya, saya ingin beternak onta. Orang yang kedua mengatakan, saya ingin beternak sapi. Orang yang ketiga mengatakan, saya ingin beternak kambing. Sampai kemudian puncaknya kata Nabi SAW, fa antaja hadzani wa wallada hadza. فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. Sampai kemudian ternak mereka pun berkembang pesat. Orang yang pertama tadi yang berkulit kusta, ya, dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki peternakan onta yang Nabi SAW katakan dia memiliki satu bukit isinya onta semua. Kekayaan yang tidak dapat lagi dihitung. Kemudian orang yang kedua disifati oleh Nabi SAW mempunyai satu bukit yang isinya semua sapi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki satu bukit semua isinya adalah kambing. Kemudian Nabi SAW kembali bercerita akan malaikat yang diutus kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Ala suratihi wa hayatihi. Tapi bukan dengan bentuk yang awal, tetapi dengan bentuk sebagaimana mereka dahulu berpenyakit dan miskin. Orang yang pertama, ya, didatangi oleh malaikat tersebut yang menjelma menjadi seseorang yang juga berpenyakit kusta. Seorang yang kemudian berada di puncak kefakiran. Dia mengatakan, rajulun miskin. Aku adalah seorang yang miskin. Qad inqata'at biyal hibalu fi safari, dan aku adalah seorang musafir yang telah habis perbekalanku. Fala balagha lil yauma illa billahi thumma bika. Tidak ada yang dapat menolongku pada hari ini. Aku akan mati kecuali Allah yang menolongku melalui perantaramu. Karena aku tidak menemukan orang lain lagi yang dapat menolong diriku. As'aluka. Dia katakan, aku minta kepadamu demi zat yang telah memberikan kepadamu kesehatan pada kulitmu. Demi zat yang telah memberikan kepadamu harta yang berlimpah ini. Satu onta saja yang dengannya aku ingin melanjutkan perjalananku ini. Apa kata orang ini? Al-huququ katsirah. Sudah banyak sekali tanggunganku katanya. Sudah banyak sekali beban yang aku pikul. Gak ada lagi budget untuk membantumu, wahai saudaraku. Dengan sombongnya dia mengatakan hal itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Ka'anni a'rifuka." Sepertinya aku mengenali dirimu. Bukankah engkau dulu orang yang berpenyakit kusta, yang kemudian setiap orang jijik untuk duduk bersamamu, dan engkau adalah orang yang kemudian Allah sembuhkan. Engkau adalah orang yang fakir, yang kemudian Allah kayakan. Kemudian dia katakan, ya, orang ini dia katakan, innama warithu hadzal mala kabiran an kabirin. Sesungguhnya aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku. Sesungguhnya aku mendapatkan harta kekayaan ini karena kerja kerasku. Lihat jamaah. Bagaimana orang itu ketika diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kesusahan dan kemiskinan, dia dapat bersabar dan dia dapat kuat. Tetapi ketika dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesembuhan, dia diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kenikmatan, dengan fasilitas, dengan kekayaan, bahkan mereka berada di puncak kekayaan, begitu cepatnya mereka lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu cepatnya mereka, ya, meninggalkan agama mereka, tidak mau untuk menisbatkan secara lisan dan secara hati setiap kenikmatan yang mereka dapati dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata malaikat ini, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau seandainya engkau dusta,
maka semoga Allah akan mengembalikan dirimu kepada kondisimu awal. Akhirnya Allah Azza wa Jalla kembali membuat dia miskin dan fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengembalikan dia menjadi orang yang berpenyakit kusta yang dijauhi dan tidak ada seorang pun yang mau untuk duduk bersamanya. Begitu juga yang terjadi pada orang yang kedua. Dia mengatakan hal yang sama dan didoakan oleh malaikat juga dengan doa yang sama. Kemudian orang yang ketiga, tadi dia adalah seorang yang a'ma, orang yang buta. Lihat di antara 3 penyakit ini, Pak. Kira-kira yang paling parah yang mana? A'ma. Ya, orang yang tidak bisa melihat. Semua gerak-geriknya terbatas. Ya, ruang geraknya terbatas karena dia tidak bisa melihat. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menguji dia dengan kesembuhan dan diberikan harta yang kaya. Malaikat ini menjelma menjadi manusia yang sama dengan kondisinya ketika dia sakit dan ketika dia miskin. Dia katakan, rajulun miskin, aku adalah seorang yang miskin. Qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Aku telah habis perbekalanku pada safarku kali ini. Dia buta, miskin, musafir. Kalau terus dilanjutkan dengan perbekalannya yang habis, dia akan mati di tengah jalan. Kemudian dia katakan, fala balagha lil yawma illa billahi thumma bika. Tidak ada yang dapat menolongku hari ini kecuali Allah melalui perantaramu. As'aluka billadhi radda alaika basaraka. Aku meminta kepadamu demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu. Demi zat yang telah memberikan kepadamu harta sebanyak ini. Syatan ataballagu biha fi safari. 1 ekor kambing saja yang dengannya aku dapat melanjutkan perjalananku ini. Apa kata orang yang ketiga? Kata dia, qad kuntu a'ma. Dahulu pun aku sama seperti dirimu. Aku juga buta. Faraddallahu alayya basari. Kemudian Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Faqiran fa'aghnani Allah. Dulu aku pun sama sepertimu, fakir. Fakirnya derajat yang paling rendah, beda dengan miskin. Miskin dia masih punya penghasilan, tapi penghasilan tidak mencukupi. Kalau orang yang fakir adalah orang yang benar-benar tidak memiliki apa yang mau dia makan di hari itu. Fakir, kemudian Allah kayakan diriku. Jadi bukan hanya saja berubah status menjadi fakir ke miskin, atau ke fakir menjadi orang yang standar kehidupannya, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala rubah 180 derajat. Menjadi ghani, menjadi orang yang kaya, yang hartanya berlimpah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkanku, lihat bagaimana dia menisbatkan nikmat yang dia miliki hanya kepada Allah. Lihat bagaimana dia katakan aku dulu fakir, kemudian Allah yang memberikan aku kekayaan. Lihat bagaimana lisannya menisbatkan setiap kenikmatan yang dia dapatkan hanya kepada Allah. Dan lihat bagaimana hatinya tersentuh ketika melihat ada orang yang dahulu dia pun berada dalam posisi itu. Ini adalah puncak bentuk syukur jamaah. Kapan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah ketika dia nisbatkan nikmat itu kepada Allah dan dia mengakui dengan hatinya bahwasanya nikmat yang dia miliki saat ini itu benar-benar dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga yang terakhir adalah dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu, fasilitas-fasilitas itu, harta-harta itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dengan 3 cara itulah seorang hamba itu bersyukur. Kemudian dia katakan, fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi Azza wa Jal. Ambillah apa yang kau inginkan. Tinggalkanlah apa yang engkau inginkan. Apa yang kau mau ambil. Ya, kambing-kambing yang kau sukai, yang kau ingin ambil, ambil semua. Yang tidak ingin engkau ambil, tinggalkan. Fawallahi, demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan menahan dirimu pada hari ini atas apa yang kau ambil dari semua kekayaanku ini.
Yang kau ambil akhadtahu lillah, engkau ambil karena Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya satu kambing. Bahkan dia mengatakan ambil semua kambing-kambing itu jika engkau menginginkan. Lihat bagaimana Nabi SAW kemudian menceritakan perkataan malaikat ini kepadanya. Amsik malak. Tahan hartamu. Jangan kau lepaskan. Jangan kau berikan kepada aku. Fa innallaha ibtalakum. Sesungguhnya Allah sedang menguji kalian. Kata malaikat tersebut, faqad sakhita ala sahibaika wa radiya anka. Sesungguhnya Allah telah ridho kepadamu dan Allah murka kepada dua kawan. Bagaimana Nabi SAW membawakan kisah ini, menceritakan kepada kita bahwasanya pentingnya bagi seorang hamba itu untuk selalu berada pada ketaatan Allah di puncak kenikmatan, yaitu dengan bersyukur. Makanya tadi kembali ke hadis yang kita bahas. Inna amrahu lahu kullahu khair. Seorang muslim itu, baik dia merasa senang maupun sedih, dia lapang maupun sempit, dia kaya maupun miskin, setiap kondisi yang dia lewati dalam kehidupannya selalu kembali kepada dirinya dalam bentuk kebaikan. Bagaimana? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila dia ditimpa, apabila dia diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia akan bersyukur dengan kenikmatan itu, dan rasa syukur itu akan baik bagi dia. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa masalah, maka dia bersabar. Dengan penuh keyakinan dia katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan penuh keyakinan dia mengatakan bahwasanya Allah tidak akan pernah salah memberikan takaran, cobaan, musibah kepada diriku. Ketika Allah memberikan kepadaku musibah, kadarnya sekian, takarannya sekian, bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya aku mampu untuk melewati semua kesulitan dan masalah itu. Maka disitulah puncak ketawakalan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini selalu dia tikrar jamaah. Selalu dia ulang-ulang kapan? Ketika dia sedang berzikir pagi dan berzikir petang. Itu untuk menguatkan. Makanya manfaat untuk berzikir itu adalah untuk kembali mengingatkan kita bahwasanya kita penting untuk bersandar keseluruhan kehidupan kita, mati kita kepada Allah Azza wa Jal. Makanya dia katakan tadi ya, seorang muslim itu di waktu petangnya, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi laila. Ya Allah, aku minta kepadamu semua kebaikan di malam ini. Secara spesifik. Ya. Dia tidak berbicara dan tidak meminta hal-hal yang lain kecuali kebaikan di malam itu. Ya, di waktu sore dia masuk. Karena malam itu diawali dengan waktu sore. Begitu ya. Siang itu diawali dengan waktu pagi. Nah, sebelum kita masuk ke momen sesi waktu siang dan waktu malam, ada waktu yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kita untuk berzikir mengingatnya dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan di momen dan sesi itu. Maka dia mengatakan, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi laila. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan di malam ini. Apapun kebaikan yang telah engkau takdirkan kepadaku, ya Allah, berikanlah kebaikan itu, sampaikanlah kebaikan itu kepada diriku. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi laila wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan-kebaikan setelah malam ini. Jadi dia berdoa secara khusus untuk malam itu, dan dia berdoa kepada Allah secara umum. Wa a'udzu bika min syarri hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan malam ini. Jadi apapun yang seharusnya dia alami dari keburukan, dia minta terlebih dahulu perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia pun terjaga dan terlindungi oleh Allah. Itu manfaat berzikir jamaah. Apapun yang seharusnya menimpa kita dari hal-hal yang tidak mengenakan dan membuat kita lemah dan kita tidak suka, Allah lindungi kita dari hal-hal itu. Allah jauhi kita dari hal-hal tersebut
Dengan syarat apa? Kalau kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbi a'udzubika min syarri hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Lalu kemudian apa yang dia minta berikutnya adalah dia meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala perlindungan dari rasa malas, jamaah. Kasal. Kenapa? Karena rasa malas ini kalau sudah menjangkit dalam tubuh seorang hamba, dia akan dijauhkan secara perlahan oleh iblis, oleh syaitan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibuat tidak mau untuk beribadah. Yang seharusnya ketika orang lain membaca Al-Quran, dia tidak mau untuk membaca Al-Quran karena kasal, rasa malas. Di saat orang lain terawih, dia tidak mau terawih karena apa? Kasal, rasa malas. Di saat orang lain mengangkat tangannya meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak mau mengangkat tangannya. Kenapa? Kasal, rasa malas. Di saat yang lain bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan Ramadan, dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Ada hajiz, jamaah. Ada penghalang antara dia dengan ketaatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa itu? Kasal, rasa malas. Sehingga pertama kali yang diminta, yang disyariatkan, yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala perlindungan darinya. Setelah semua keburukan adalah berlindung kepadanya dari rasa malas. Begitu juga yang kedua, wasu'il kibar, dan keburukan di masa tua. Kenapa? Karena ketika seseorang itu berada di puncak ya usia sepuhnya, maka dia tidak dapat lagi melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana di waktu mudanya. Akan banyak hal-hal yang menghalangi antara dirinya dengan Allah. Sehingga karena itulah seorang muslim meminta kepada Allah Azza wa Jal diberikan perlindungan dari keburukan di masa tua. Rabbi a'udzubika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Doa yang terakhir, jamaah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan siksa neraka. Maka ini adalah puncak dari zikir pagi dan petang, dari doa yang diucapkan di waktu pagi dan petang, di mana seorang hamba dia meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah tidak mengazab dirinya ketika nanti di dalam kubur dan ketika dia berada di dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasanya ya seorang hamba itu harus memperhatikan amalnya di 3 waktu. Hari ini adalah hari kedua di bulan Ramadan. Ya, dan ini merupakan awal start kita di dalam memulai ibadah kebaikan di bulan Ramadan. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dari jalur riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi di dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu semuanya tergantung dari niatnya. Maka apa yang diwasiatkan oleh para ulama rahmatullahi alaihi dalam amalan apapun, jamaah. Pertama kali ketika engkau memasuki amalan itu adalah engkau luruskan terlebih dahulu niatmu. Adalah engkau luruskan terlebih dahulu apa tujuanmu mengerjakan ibadah tersebut. Kalau konteksnya sekarang adalah bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, terawih di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apa niatmu melakukan amalan itu? Apakah karena untuk mengharapkan pujian dari manusia? Apakah engkau melakukan itu hanya karena takut celaan dari manusia? Apakah engkau melakukan itu karena engkau tidak mau dihina oleh manusia, karena engkau tidak melakukan ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia? Kalau itu semua niat kita, maka dari sekarang kita luruskan, jamaah. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena kata Nabi SAW, setiap apapun yang kita dapatkan itu tergantung dari apa yang kita niatkan.
Makanya para ulama di antaranya Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil kemudian menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Dan betapa banyak amalan-amalan puncak, amalan-amalan besar menjadi kecil di sisi Allah, itu juga karena niatnya. Jadi apa yang akan kita lakukan dari ketaatan di bulan Ramadan ini? Kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian, mari kita luruskan niat kita. Kemudian yang kedua adalah wasiat dari Nabi SAW ketika seseorang sedang berproses melakukan amalan itu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya dari jalur periwayatan Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, "Inna ahabbal a'mali ila Allahi ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kata Nabi, adalah amalan yang paling konsisten dilakukan walaupun sedikit. Ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan amalan yang besar, amalan yang puncak, yang setelah hari itu dia mengamalkan tidak lagi pernah dia ulangi amalan tersebut. Kenapa? Karena amalan itu pada hakikatnya dilakukan di luar kemampuan dia, di luar kebiasaan dia, di luar aktivitas dia. Bukan sesuatu yang menjadi rutinitas dan kemampuan dirinya. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, lakukanlah amalan-amalan yang mudah untuk dirimu lakukan. Amalan-amalan yang dengannya engkau dapat melakukannya secara istiqamah. Engkau lakukan itu secara dawam. Engkau melakukan itu secara konsisten. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, inna a'zamal karamati luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika dia mudah untuk beristiqamah. Ya, dari apa yang Nabi SAW wasiatkan kepada kita dalam berproses mengamalkan suatu amalan, harus kita lihat dan pilih mana amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan sehingga kita lakukan secara konsisten, dan ini mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalau tadi bagaimana kita memulai, kemudian yang kedua bagaimana kita berproses, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menutup amalan itu. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari jalur periwayatan Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar tidak tertipu dengan bagaimana kita memulai suatu amalan. Tetapi juga kita harus berfokus bagaimana amalan itu kita tutup dan kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak hadis Nabi SAW yang dimana Nabi SAW berpuasa di hari itu, berpuasa di saat itu. Kenapa? Karena hanya satu alasan, kata Nabi SAW, hari ini adalah hari di mana, waktu ini adalah waktu di mana, momen ini adalah momen di mana amalan-amalanku diangkat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala oleh para malaikat, dan aku menginginkan amalanku diakhiri dengan puasa. Jadi Nabi SAW itu sangat memperhatikan bagaimana beliau menutup amalannya. Ketika catatan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang terakhir adalah amalan yang baik. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita menutup Ramadan nanti, Pak. Ketika di hari 29 atau hari 30 atau kita mulai dari hari ke-21, 10 Ramadan terakhir, 10 hari terakhir, terkhususnya malam-malamnya, bagaimana kita tutup dengan husnul khatimah. Bagaimana kita tutup dengan kebaikan.
Bagaimana amalan kita itu, sebagai amalannya Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah ketika Nabi memasuki 10 malam terakhir, syaddal mi'zar, Nabi akan mengencangkan sarungnya. Ini adalah ungkapan yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha akan bertingkatnya semangat Nabi SAW ketika 10 malam terakhir. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati Nabi SAW, ahyal laila kullah. Nabi SAW itu di 10 malam terakhir menghidupkan malamnya. Bukan sunnah Nabi SAW begadang. Bukan sunnah Nabi SAW untuk begadang. Tetapi khusus di 10 malam terakhir, Nabi SAW menghidupkan semua momen waktu itu. Dari ba'da isya sampai ke waktu subuh. Nabi SAW menghidupkan seluruh malamnya. Dan itulah seperti itu Nabi SAW berproses dalam beramal. Dimulai amalan tersebut di 10 hari pertama. Di 10 pertengahan kemudian bertambah amalannya. Dan bertambah lagi sampai ke titik puncak adalah ketika berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa aiqadha ahlah. Nabi SAW tidak egois memikirkan dirinya sendiri. Memang Nabi SAW beritikaf. Nabi SAW membaca Al-Quran. Qiyamul Lail. Nabi berdoa berzikir kepada Allah di seluruh malamnya. Tetapi bukan berarti Nabi SAW lupa kepada keluarganya. Nabi SAW di antara tradisi dan adat beliau di 10 malam terakhir adalah membangunkan seluruh keluarga beliau. Dan ini adalah apa yang banyak kita lupakan, Pak. Mungkin kita di luar Ramadan sangat semangat sekali untuk beribadah. Khususnya adalah di sholat subuh. Kita bangun 1 jam sebelum subuh, gitu ya. Kita ya kamar mandi, buang hajat, kemudian berwudu, kita bersiwak. Lalu kemudian kita sholat malam, gitu ya. Kemudian setelah itu kita berangkat ke masjid. Sampai di masjid kita sholat 2 rakaat fajar. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, raka'atil fajri atau raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum waktu subuh itu lebih baik daripada dunia maupun seisinya. Kita lakukan itu. Sampai kita salat bersama imam. Selesai salat subuh, kita berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita baca Al-Quran sampai waktu syuruk. Sampai waktu duha terkadang baru kemudian kita sholat duha sebelum kita keluar dari masjid. Tapi berapa banyak dari kita yang melakukan amalan tersebut, dia lupa untuk membangunkan istrinya yang sedang terlelap tidur di rumah. Dia lupa bahwasanya ya anak-anaknya yang seharusnya dia didik dengan sholat, dia tidak bangunkan untuk sholat subuh. Jangankan sholat 2 rakaat fajar. Jangankan sholat witir. Jangankan untuk berzikir kepada Allah setelah sholat. Sholat subuh yang wajib saja dia tidak teringat dan dia tidak terlintaskan. Padahal Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya. Muru awladakum bis salah wahum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Sedangkan usia mereka 7 tahun. Kemudian kata Nabi SAW, dan pukullah mereka ketika mereka tidak melaksanakan sholat. Sedangkan usia mereka 10 tahun. Lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk mulai bawel, Pak, Bu, ya, mulai bawel. Mulai ya cerewet untuk menyuruh anak kita sholat di usianya ke-7 tahun. Dan kita bersabar dengan perintah itu. Kita bersabar dengan taujihat itu, irsyadat itu. Sampai usianya 10 tahun. Baru kemudian Nabi perintahkan untuk mukul dengan pukulan yang tidak membekas. Dengan pukulan yang untuk mendidik. Dan di usia 10 tahun itulah Nabi SAW mengatakan, wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkanlah mereka pada
tempat-tempat tidur mereka. Jadi tidak boleh lagi tidur bareng ketika usia anak itu sudah 10 tahun. Jadi bagaimana seorang hamba Nabi SAW perintahkan dan contohkan, bukan hanya dia menjadi salih pada dirinya sendiri, tetapi dia juga muslih. Dia bisa menjadikan orang lain saleh. Tidak lain dan tidak bukan orang yang jauh, tetapi dimulai dari orang-orang yang terdekat, dimulai dari pasangannya. Bagaimana istrinya tidak lagi salat setiap hari subuhnya di jam 6 pagi. Ini aib Allah. Aib. Bagi orang-orang yang berangkat ke masjid, dia berzikir kepada Allah, dia salat bersama imam, namun istrinya salat subuhnya jam 7 pagi, jam 8 pagi. Aib Allah. Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan dari batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengatakan di mana di dalam neraka itu terdapat para malaikat yang keras lagi kejam. Malaikat yang tidak pernah menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Para malaikat yang selalu taat atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah perintahkan kita untuk apa, Pak? Menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap orang yang memimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi bagaimana seorang laki-laki itu dikatakan oleh Nabi, warrajulu ra'in fi baitihi. Seorang laki-laki itu menjadi pemimpin di rumahnya. Jadi pemimpin di dalam rumah tangga itu bukan, mohon maaf, bukan istri kita, Pak. Bukan istri kita yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Tapi Nabi SAW secara syariat, secara fitrah mengajarkan kepada kita bahwasanya tahta kepemimpinan di dalam rumah tangga itu diberikan tongkatnya kepada suami. Kata Nabi SAW, seorang laki-laki itu pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia kelak akan dimintakan atas apa yang dikerjakan oleh orang-orang di dalam rumah. Jadi apa yang dilakukan dari kelalaian oleh anak-anak kita, kitalah orang yang pertama kali akan disidang di hadapan Allah Azza wa Jalla mempertanggungjawabkan kelalaian itu. Apa yang dilakukan oleh istri kita dari kelalaian atas apa yang Allah wajibkan kepadanya, kitalah, Pak, yang pertama kali ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan disidang, dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah ditinggalkan oleh istri kita. Sehingga ya, tongkat kepemimpinan itu Nabi berikan kepada laki-laki, kepada suami. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Ini adalah Nabi SAW mengatakan kalau seandainya dibolehkan di dalam Islam itu untuk sujud antara manusia dengan manusia, maka niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena yang pemimpin itu adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menukilkan sebuah perkataan dari kalangan salafus salih yang bernama Al-Mu'alla Ibnul Fadl. Al-Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullah menceritakan kepada kita bagaimana para salafus salih itu menghidupkan waktu-waktu mereka dalam 1 tahun berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini dinukil oleh Al-Mu'alla Ibnul Fadl, menceritakan bagaimana kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, kalangan para tabi'in radhiyallahu taala anhum menghidupkan waktu-waktu mereka dalam 1 tahun penuh. Dia mengatakan,
kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Kalangan salaf itu selama 6 bulan lamanya memohon, merengek, memeras kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah menyampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan. Wa yad'una sittata ashhurin ukhra an yataqabbala minhum. Dan 6 bulan berikutnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan yang kemarin. Jadi ketika kita berada di bulan Ramadan, setiap momennya jangan sampai terlewatkan jamaah yang dirahmati oleh Allah untuk meminta kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan kita. Kenapa? Karena Nabi SAW rubba saimin. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Haus. Ya. Hanya rasa lapar dan haus yang dia dapatkan. Kenapa? Karena ketika seseorang itu ya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka di bulan Ramadan itu dia hanya mendapatkan puasa ya dengan rasa lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak pelanggaran syariat yang dia lakukan. Maka di antara hal yang diucapkan ketika seseorang itu sudah melakukan puasa selama 30 hari apa, Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan-amalan kami dan menerima amalan-amalan kalian. Itu yang disyariatkan. Ya, itu yang dicontohkan. Meminta kepada Allah agar Allah menerima. Dan itu adalah hal yang penting yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Jadi bukan hanya kita melakukan amalan itu dan berproses padanya, tapi bagaimana kita juga menutup amalan itu dengan husnul khatimah. Kemudian Abu Qatadah rahimahullah azza wa jalla masih dalam kitab Lataiful Ma'arif. Sebuah perkataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang menceritakan kepada kita tentang ruginya seseorang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ketika ampunan itu dibuka selebar-lebarnya selama 30 hari, Pak. Kata Abu Qatadah rahimahullah, "Man lam yughfar lahu fi Ramadan, lan yughfar lahu fi ma siwah." Perhatikan ucapan ini. Barang siapa dia yang tidak mendapatkan ampunan oleh Allah di bulan Ramadan, maka dia akan sulit untuk mendapatkan ampunan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kenapa, Pak? Karena Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya di bulan Ramadan futihat abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Wa ughliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi kesempatan untuk bermaksiat itu diperkecil oleh Allah Azza wa Jalla. Wa suffidatis syayatin. Kata Nabi SAW di bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu. Berarti kalau seandainya seseorang itu melakukan maksiat itu karena 3 hal jamaah. Yang pertama adalah karena memang jiwanya adalah jiwa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Jiwa yang selalu condong kepada dosa dan maksiat. Memang jiwanya jiwa buruk. Ini yang pertama. Kenapa seseorang itu bermaksiat? Yang kedua adalah karena bisikan syaitan. Dan syaitan disampaikan oleh Nabi SAW dibelenggu di bulan Ramadan, sehingga ini tertutupi kesempatan untuk melemahkan iman kita. Dan yang ketiga adalah ya syayatinal ins, setan-setan dari kalangan manusia. Kita jangan lupa bahwasanya Allah menyebutkan dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwasanya setan yang mengganggu kita, memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala kepada ibadah yang lain, memalingkan kita dari ketaatan kepada kemaksiatan.
minal jinnati wan nas, adalah setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi wajar ketika ada orang yang di tengah siang hari bolong di bulan Ramadan berani melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena apa? Karena memang dia tidak menjauhkan dirinya dari lingkungan yang buruk dan pertemanan yang buruk, sehingga mereka mengarahkan dia untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di penghujung ya, hari yang kedua. Ya, setelah nanti adzan maghrib berarti kita masuk ke hari yang ketiga, dan itu adalah waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan," bagi orang yang berpuasa ada dua waktu kesenangan, yaitu ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita di bulan Ramadan ini dan memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan puncak di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan kajian kita sampai sini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.